Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Agung selaku dosen Sistem Informasi Sumber Daya Manusia kelas B dan teman-teman semua. Pada video ini, saya akan memaparkan penjelasan mengenai Odoo versus Linov HR. Yang pertama adalah mengenai Odoo. Sistem ERP Odoo sendiri adalah software open source perencanaan sumber daya perusahaan yang digunakan di seluruh perusahaan untuk pengelolaan proses bisnis. Odoo sendiri memiliki misi untuk menyediakan software intuitif, berfitur lengkap, terintegrasi penuh, mudah ditingkatkan, semua berjalan dengan lancar untuk semua bisnis dan pengguna. Selanjutnya adalah pengenalan tentang Linov HR. Linov HR sendiri adalah penyedia platform bisnis profesional software berbasis cloud yang dapat menjadi solusi untuk membantu mengelola aktivitas HR dan payroll pada perusahaan. Linov HR sendiri berfokus pada Human Resource Information System atau HRIS, Human Resource Management atau HRM, lalu Talent Management, dan Payroll Service. Pada Odoo, modul atau fitur-fitur yang disediakan terdapat employees, yaitu untuk mengelola informasi karyawan. Jadi di sini tuh pusatnya data karyawan dan juga hal-hal terkait onboarding, kontrak, terus informasi departemen, dan pada modul ini tuh integrasi dengan modul-modul lain yang terkait dengan employee itu sendiri seperti expense, recruitment, appraisals, dan lain-lain. Selanjutnya juga ada fitur recruitment yang kegunaannya untuk mengelola proses perekrutan. Di sini mulai dari buka job position yang tersedia, lalu mengelola status aplikan, mengatur interview schedule, lalu bisa lihat report-report yang dibutuhkan juga terkait proses rekrutmen. Lalu terdapat fitur time off yang kegunaannya untuk mengelola proses time off. Jadi bagi karyawan yang butuh leave atau time off, cuti, mulai dari alokasinya bisa buat request, untuk pimpinan juga bisa memudahkan review approval dari request karyawan tersebut. Selanjutnya juga ada fitur appraisals yang kegunaannya untuk mengelola penilaian karyawan. Jadi di fitur ini bisa untuk memberikan feedback penilaian, lalu desain survei yang dibutuhkan buat appraisals, lalu proses-proses evaluasinya semuanya sudah automasi sehingga dapat memudahkan. Selanjutnya ada fitur referrals yang kegunaannya itu untuk membagi job position yang tersedia dan merujuk teman bagi para karyawan. Jadi ini tujuannya bisa buat hire kandidat dari rekomendasi employee yang sudah bekerja di perusahaan. Di fitur ini juga tiap employee yang berhasil ngasih referral kandidat juga bisa dapat poin yang bisa jadi hadiah. Lalu terdapat fitur fleet yang kegunaannya untuk mengelola armada transportasi milik perusahaan dan biaya yang dibutuhkan. Jadi ini lebih untuk mengelola atau tracking kendaraan-kendaraan yang dimiliki perusahaan, lalu pengelolaannya seperti mengelola sewa dan kontrak-kontrak yang terkait. Lalu juga biaya-biaya yang dibutuhkan seperti untuk bensin, servis mobil. Lalu di fitur ini juga bisa untuk analisis dan reporting terkait kendaraan itu juga. Terakhir ada fitur payroll yang dimana kegunaannya ini untuk mengelola payslip para employee, kontraknya, lalu kategori gajinya seperti misal gaji pokok, potongan pajak, dan lain-lain. Untuk payslip yang mau dibagi pemberiannya berdasarkan batch-batch juga bisa diatur di fitur ini. Selanjutnya adalah fitur yang disediakan pada Linov HR. Jadi untuk fiturnya terdapat organization management yang kegunaannya untuk mengelola organisasi perusahaan beserta komponennya. Jadi di sini bisa untuk mengelola atau menyimpan data informasi seputar identitas perusahaan, lalu info-info tentang perusahaan induk atau cabang, lalu hierarkinya, lokasi perusahaan, lalu tingkat jabatan, unit, divisi, dan klasifikasi job desk di masing-masing perusahaan. Lalu terdapat fitur personal administration yang kegunaannya untuk mengelola data informasi karyawan. Ini itu seperti fitur employee di Odoo, jadi tujuannya buat pusat data employee yang terperinci mulai dari
detail personelnya, lalu posisi dan job desk-nya, lalu informasi gaji, tunjangan, histori pendidikan, dan di sini juga dia integrasi dengan modul-modul lainnya, jadi bisa buat lihat absensi, informasi payroll, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada fitur time and attendance, yaitu kegunaannya untuk mengelola jadwal kerja karyawan. Jadi pada fitur ini bisa buat manage absensi, lalu mengatur jam kerja masing-masing karyawan, membuat schedule, melihat kalender, lalu untuk mengelola cuti, waktu lembur, dan lain-lain. Selanjutnya ada fitur payroll yang kegunaannya untuk mengelola payroll karyawan. Jadi di sini bisa buat melakukan perhitungan payrollnya, membuat slip gajinya, laporan payroll, lalu mengelola komponen-komponen kategori gajinya, misal seperti gaji pokok, lalu tunjangan, BPJS, dan lain-lain. Lalu di modul ini atau di fitur ini juga bisa simpan informasi terkait pembayaran, metode-metode pembayaran, sama data bank yang berkaitan di proses payroll ini. Selanjutnya ada fitur loan yang kegunaannya untuk memfasilitasi pinjaman bagi karyawan. Jadi bagi karyawan yang butuh pinjaman dana bisa request dari modul ini. Selanjutnya terdapat fitur Employee Self-Service atau ESS yang kegunaannya untuk memfasilitasi karyawan untuk mengelola data mereka sendiri. Jadi karyawan bisa lihat data pribadi untuk mengadukan cuti, lembur, izin sakit dari sini. Job desk-nya juga bisa lihat dari sini. Lalu aktivitas-aktivitasnya dan informasi-informasi penting dari manajemen. Jadi untuk karyawan yang non HR untuk mengakses Tinov HR sendiri itu melalui fitur ini. Lalu ada fitur rekrutmen yang untuk kegunaannya sebagai aplikasi rekrutmen karyawan. Jadi pada modul ini juga untuk mengelola proses rekrutmen seperti merencanakan kebutuhan karyawan pada unit kerja, lalu melakukan request kebutuhan rekrutmen dari masing-masing divisi, lalu karir website yang dapat diakses oleh aplikannya, dan juga mengelola tahap-tahapannya. Lalu terdapat fitur kompetensi manajemen yang kegunaannya untuk mengolah standar kualitas sumber daya manusianya. Di sini bisa buat list kriteria, kompetensi, dan skill yang dibutuhkan pada suatu unit atau divisi. Lalu terdapat juga fungsi untuk melakukan gap analysis untuk analisis kompetensi yang perlu ditingkatkan. Juga bisa melakukan assessment pada proses rekrutmen atau untuk appraisal karyawannya. Lalu terdapat juga performance management yang kegunaannya untuk menganalisis performa karyawan. Jadi performance appraisal ini bisa buat review seperti self review, peer to peer review, team review, lalu juga bisa goals management, jadi bisa menentukan goals dan KPI perusahaan. Juga bisa melihat hasil performance reviewnya dan membuat balance scorecard dan juga memberikan feedback kepada karyawannya. Selanjutnya terdapat fitur career path di mana kegunaannya untuk mengelola jenjang karir karyawan. Jadi pada fitur ini bisa untuk mendata kecocokan karyawan ke suatu role, lalu membentuk jenjang karir karyawan, mengatur seperti misalnya promosi, mutasi, dan lain-lain. Dan ini juga terintegrasi dengan performance dan kompetensi manajemen. Lalu terdapat juga fitur succession management yang kegunaannya untuk mengelola dan menyederhanakan perencanaan suksesi, di mana di fitur ini bisa buat mengklasifikasi atau membuat matriks untuk pemetaan potensi karyawan yang berpeluang menjadi suksesor perusahaan. Lalu terdapat juga fitur learning management system yang kegunaannya untuk mengelola program pelatihan dan pengembangan karyawan. Dengan fitur ini, jadi adminnya dapat mengelola dan menyusun materi berkaitan dengan training karyawan. Karyawan juga dapat mengajukan request untuk training. Ini merupakan tampilan Odoo pada modul employees. Di sini dapat ditampilkan daftar employees pada perusahaan, dapat dilihat juga berdasarkan departemennya, dan juga di sini kita juga bisa lihat data-data dan informasi mengenai employee tersebut.
Selanjutnya ini adalah tampilan Odoo pada modul rekrutmen. Jadi di sini kita juga bisa membuat job position yang membuka lowongan, lalu mengatur tentang applicants-nya, lalu bisa melihat resume dan letters dari applicants, lalu bisa melihat laporannya juga. Di sini juga kita bisa melihat stage, tahapan-tahapan status dari masing-masing aplikan. Berikut ini adalah tampilan Line of HR untuk modul Personal Administration. Di sini ditampilkan detail informasi dari karyawannya, dan pada fitur ini juga bisa melihat informasi-informasi lain seputar karyawan seperti mengenai gaji, mengenai absensinya, dan lain-lain. Lalu ini juga tampilan salah satu dari modul Line of HR yaitu rekrutmen. Jadi di sini kita bisa buat mengolah atau manajemen kandidat-kandidat atau mengolah proses rekrutmen. Di sini kita menampilkan kandidat list. Di sini ada daftar informasi mengenai kandidat yang sedang mengikuti proses rekrutmen, dan juga kita bisa mengubah status dari aplikan kandidat tersebut. Selanjutnya adalah biaya pada Odoo. Jadi untuk yang enterprise version ini bisa satu aplikasi gratis, jadi itu cuma berlaku untuk satu app aja. Lalu ada juga paket standar yang dimana bisa untuk semua aplikasi. Lalu juga ada paket yang custom, ini tuh semua aplikasi juga, dan bisa on premise. Lalu ada Odoo Studio, bisa multi company, dan external API. Jadi bisa melakukan uji coba gratis dulu, dan ini biayanya per bulan ya. Lalu pada Odoo itu juga ada yang open source version, jadi itu gratis, dan kita juga bisa melakukan customize sesuai kebutuhan yang kita mau. Selanjutnya adalah biaya untuk Line of HR. Jadi untuk biayanya sendiri kita perlu menghubungi pihak perusahaannya. Tapi di sini pembayarannya dibagi berdasarkan paket yang dipilih. Jadi bisa paket yang basic edition, lalu paket profesional yang mempunyai modul lebih banyak, lalu juga bisa modul opsional atau versi premis, yang dimana di sini kita bisa menyesuaikan sama kebutuhan perusahaan. Selain itu juga biayanya juga ditentukan oleh berdasarkan ukuran perusahaannya atau jumlah karyawan. Nah, di Line of HR sendiri juga menyediakan free trial selama 3 bulan bagi perusahaan atau pengguna yang masih ingin mencoba. Untuk kesimpulannya adalah keduanya memiliki fitur HRIS yang membantu proses HR pada perusahaan. Untuk UI UX, keduanya juga aplikasinya memiliki tampilan yang profesional dan user friendly juga. Nah, untuk Line of HR mungkin cocok untuk perusahaan yang butuh cepat ya, jadi bisa langsung menggunakan sistemnya yang sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Sedangkan untuk Odoo memiliki kompleksitas yang lebih tinggi karena kita dapat melakukan customisasi yang sendiri sesuai kebutuhan perusahaan. Jadi diharapkan emang di timnya juga ada yang expert mengenai Odoo sendiri. Lalu untuk pada Line of HR sendiri, untuk sistem on-premise-nya, penyimpanan data akan sesuai dengan kapasitas penyimpanan yang digunakan perusahaan. Jadi harus disesuaikan juga sama ukuran perusahaannya gimana. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan. Terima kasih sudah mau menonton.